Jamaah Jum'ah dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum Al-Faqir melanjutkan khutbahnya, izinkan Al-Faqir berwasiat untuk diri pribadi dan umumnya untuk jamaah Jum'ah. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan kita, meningkatkan keyakinan kita bahwa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah lah Tuhan kita. La ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadar Rasulullah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan kita harus yakin kita akan dibangkitkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kalau Allah menempatkan kita kepada surganya, karena kita selama hidup di dunia kita berbuat baik kepada teman-teman kita, tidak membencinya, kepada orang tua kita, kita harus hormat dan taat kepada keduanya. Yang kedua, marilah kita sama-sama meningkatkan ketakwaan kita. Imtitharul awamirillah wajtinabun nawahi, yaitu menjalankan segala apa yang Allah perintahkan dan menjauhi segala apa yang Allah larang. Jamaah Jum'ah dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak perbuatan yang baik yang menghantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya yaitu kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Dalam Al-Quran sampai dikatakan wala taqul lahuma uffin, janganlah berkata kepada kedua orang tua kita. Sesibuk apapun kita waktu di rumah nanti, tinggalkan kalau orang tua kita menyuruh kita. Kita wajib melaksanakan apa yang orang tua kita kerjakan, orang tua kita perintahkan. Jamaah Jum'ah rahimakumullah. Ada kisah di zaman Rasulullah, Alqamah namanya. Beliau seorang yang taat beribadah, rajin bersedekah, rajin berpuasa. Tapi di akhir hayatnya susah mengucapkan kalimat talqin, kalimat la ilaha illallah. Maka istrinya mengutus utusannya untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan disampaikanlah keluhannya. Dan Nabi pun memerintahkan Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk mengajarkan talqin kalimat la ilaha illallah kepada Alqamah. Tapi tetap tidak bisa Alqamah mengucapkannya. Nabi pun berkata, apakah ada masih orang tuanya? Ibunya berkata, masih, wahai Rasulullah, ada ibunya yang sudah sepuh. Maka diutuslah kembali Bilal, Ammar, dan Suhaib menemui ibunya. Ibunya Alqamah serasa bergegas berkata, biar saya saja yang menemui beliau. Tidak pantas beliau menemuiku. Akulah yang pantas menemui beliau. Dengan susah payah dibantu dengan tongkatnya, ibu Alqamah berdiri dan menghadap Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai ibu Alqamah, kata Nabi, bagaimana dengan Alqamah anakmu? Anakku Alqamah anak yang soleh ya Nabi, anak yang taat beribadah, taat bersedekah, hobi melaksanakan sunnah-sunnahmu. Tapi saya tidak suka dengannya, wahai Rasulullah. Beliau, anakku, lebih mementingkan istrinya daripada saya.
saya sakit hati ya Rasulullah. Dengan sigap Nabi Muhammad SAW memerintahkan Bilal dan sahabat-sahabatnya untuk mencari kayu bakar. Ibu Alqamah terkejut. Untuk apa ya Rasulullah? Aku akan membakar Alqamah. Jangan ya Rasulullah. Bagaimanapun dia itu adalah anakku. Aku tidak rela dan tidak tega melihat anakku dibakar di depan mataku. Wahai Ibunda Alqamah, azab Allah sangat pedih dan kekal. Bila engkau masih sayang pada Alqamah, maafkanlah. Maka Ibu Alqamah memaafkan anaknya. Dan seketika itu Alqamah dengan lancar mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Maka wafatlah Alqamah dengan tenang. Jamaah Jum'ah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini, setelah Alqamah meninggal dan disolatkan, Nabi pun berdiri di depan para jamaah Al-Ansar wal Muhajirin, lalu berkata, wahai jamaah, inilah pelajaran buat kita semua, bahwa ridallah fi ridal walidain wa sakhtullah fi sakhtil walidain. Ridhonya Allah ada di tangan orang tua, dan murkanya Allah ada di murka orang tua. Jamaah Jum'ah dan anak-anakku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kisah ini kita banyak mengambil kesimpulan, mengambil pelajaran. Di antaranya, kita harus berbakti kepada orang tua kita. Jangan sekali-kali menyakiti orang tua kita, apalagi orang tua kita masih ada. Jikalau orang tua kita sudah mendahului kita, mari kita doakan agar supaya orang tua kita tenang di alam baka sana. Mudah-mudahan dengan khutbah yang singkat ini, kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan dipertemukan nanti bersama keluarga kita di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa